Warga Kampung Susun Bayam telah menandatangani surat MOU atau surat perjanjian antara pihak eks Kampung Bayam dengan Kelurahan Papanggo. Warga eks Kampung Bayam yang tinggal di tenda bersedia dipindahkan ke Rusun Nagrak Cilincing. Setelah berdialog dengan pejabat Kelurahan Papanggo dan jajarannya, warga eks Kampung Bayam menandatangani nota perjanjian kesepakatan untuk bersedia direlokasi ke Rusun Nagrak di Cilincing. Sebagian warga Kampung Bayam yang saat ini masih tinggal di bawah tenda sekitar JIS telah bersedia direlokasi. Warga yang bersedia pindah ke rusun tidak akan dipungut tarif sewa. Tower 3 Rusun Nagrak dikhususkan untuk warga eks Kampung Bayam. Sebelumnya ada sekitar 11 kartu keluarga dengan jumlah sekitar 44 orang yang didominasi oleh perempuan dan anak-anak yang bertahan di tenda-tenda yang didirikan di sisi komplek Jakarta International Stadium. Relokasi harus dilakukan karena lokasi tenda warga Kampung Bayam nantinya akan dibangun trotoar jalan jelang Piala Dunia U17 pada November mendatang. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program One on One bersama saya Fazilah Khairunisa dan juga masih dengan PJ Gubernur DKI Jakarta Pak Heru. Pak Heru, kalau kita tadi di segmen sebelumnya juga bahas soal UMKM dan di beberapa kesempatan Pak Heru juga selalu bilang kalau misalnya UMKM itu merupakan salah satu tulang punggung bagi perekonomian Jakarta. Dan apa saja yang sudah Pemprov DKI lakukan hingga saat ini untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Jakarta ini Pak Heru? Ya, pertama Pemda DKI mempertahankan UMKM sekarang itu tetap bertahan ada untuk tidak surut, artinya tidak berkurang. Kalau berkurang mereka berarti ada yang tadinya berjualan jadi tidak berjualan kan. Ini harus dipertahankan, harus tetap ada. Yang kedua adalah membantunya di bidang kualitas, di bidang kemasan, tentunya pemasaran ya. Pemasaran itu kan bisa ada seperti di sini mungkin tiap bulan ada balai kota menyiapkan tempat untuk mereka bisa berjualan di dinas-dinas juga. Nah, berikutnya adalah kami tidak henti-hentinya memberikan inovasi. Contohnya seperti kemarin saya sekali lagi ke Muara Angke. Muara Angke kan banyak ikan asin ya. Nah, ikan asin itu kita mengajari mencacah ikan asin menjadi kecil-kecil. Nah, itu ditaruh di suatu kemasan, dilipat, dikasih merek. Pertama, melatihnya cara memotongnya. Kedua, pisaunya harus benar-benar tajam. Sehingga begitu dipotong menjadi kotak-kotak yang bagus. Nah itu kan inovasi. Jadi ikan asin sebesar ini dipotong kecil-kecil, dimasukkan satu kemasan, dimasukin ya bisa kemasan plastik yang tebal, bisa botol. Nah, botol itu juga kita berikan cara penyajiannya, termasuk mendesainnya. Itu Dinas UMKM membantu itu, termasuk juga sekali lagi bergandeng tangan dengan UMKM ya sudah sukses, swasta ada yang membimbing itu. Nah, berikutnya adalah higienis. Bagaimana misalnya simpel aja, bagaimana menjual bawang goreng bisa higienis, itu kan cara memotongnya, terus cara memasaknya itu ada trik-trik tersendiri, itu dilatih. Nah ini terus seperti itu. Jadi pelatihan terus diberikan terus gitu ya? Kan Dinas UMKM ada suku dinas di 5 wilayah dan mereka selalu membantu kepada teman-teman UMKM untuk terus berinovasi. Tidak bisa semua, tentunya akan terbatas, tapi kalau ada yang mau ya kita berikan pelatihan itu gratis. Jadi Pemprov DKI terbuka gitu untuk memberikan pelatihan pada pelaku UMKM yang mau berjuang, yang mau ibaratnya untuk meningkatkan ininya. Dan gitu yang kan? sudah bagus juga sudah ada. Sudah banyak. Tapi itu tadi bagus ya Pak, kalau dibungkus bisa diekspor Pak ke luar negeri, iya kan? Ya, rencana seperti itu. Jadi nanti kami juga mengajarkan di mereka, kan ibu-ibu itu mungkin memproduksinya terbatas. Tapi kalau ada 10-15 rumah, bisa memproduksi banyak, itu sudah ada pembelinya sih. Rutin dibeli dan dijual, ya harganya cukup lumayan bagus. Tapi kalau UMKM di Jakarta sendiri ada yang udah tembus di... Ada beberapa, saya lupa. Ada beberapa ya. Nggak beberapa sih, cukup banyak ya. Seperti kemarin di JCC tanya mereka sudah ekspor. Terus untuk kalung segala macam pernik-pernik untuk
ibu-ibu. Nah, mereka sudah ekspor dan bahkan rutin kemarin tuh ke Jepang dan ke Jerman diambil hasil produksinya, dan ini wajib menularkan kepada teman-teman yang lain sehingga kuota untuk mengekspor itu cukup. Kan kok sedikit juga rugi kira-kira seperti itu. Tapi memang kalau saya lihat sebenarnya kualitas dari pelaku UMKM kita di Indonesia itu bukan kaleng-kaleng ya Pak ya sebenarnya kalau kualitas. Tapi mungkin memang kadang terbentur regulasi, terus kesempatan, dan juga tadi mungkin ada beberapa kecakapan atau skill yang memang belum bisa untuk tembus ke situ gitu. Tapi tadi keren ternyata Pak, udah global gitu kan. Nah tapi kan tentunya Pak, nggak mungkin cuma Pemprov DKI doang. Tentunya harus ada sinergi dari pemerintah pusat. Kalau tadi juga kita ngomongin soal TikTok Shop gitu kan, lagi diatur, lagi digodok aturannya sama pemerintah pusat gitu. Tapi sejauh ini bagaimana sinergitas itu berjalan untuk optimalisasi peran UMKM untuk sebagai penggerak ekonomi? Mungkin kelasnya, bukan kelas, mungkin areanya yang berbeda. Kalau Pemda DKI lebih banyak, regulasi kan sudah diturunkan oleh pemerintah pusat, kami tinggal menjalankan aturannya. Kami Pemda DKI lebih banyak bersinergi dengan swasta bersinergi sehingga hasilnya juga bisa dibeli mereka, dan swasta juga senang memberikan CSR-nya. Pemda DKI membantu kebijakannya, membantu tenaganya, membantu mencari orangnya, komunitasnya. Lebih banyak kami bersinergi dengan swasta. Cukup banyak kok swasta yang ingin membangkitkan UMKM di Jakarta. Itu memang terbuka dari mereka atau memang karena kita untuk bikin approach ke swasta biar lebih lancar aja begitu? Biasanya contohnya begini, tempat-tempat tertentu mereka bisa melihat, lantas berkomunikasi dengan dinas UMKM, oke yang cocok yang mana? Ya kita kumpulkan dengan komunitas yang sama mereka, dan si swasta ini dengan hasilnya ini mereka membeli dan mengajari juga. Banyak perusahaan-perusahaan swasta. Ya, cuma kan saya tidak bisa sebutkan di sini sekali lagi, nanti takut promosi. Tetapi sekali lagi pada kesempatan ini saya terima kasih kepada pengusaha-pengusaha swasta yang ada di DKI Jakarta yang memang benar-benar mau membantu UMKM semua lapisan. Ya, ini kan bagian dari sinergi antara UMKM dengan pengusaha yang cukup mapan, sehingga mudah-mudahan sampai hari ini ekonomi Jakarta bisa terus berkembang. Apalagi menjadi salah satu tulang punggung bagi perekonomian Jakarta gitu ya Pak ya. Baik, kalau tadi kita sudah membahas soal UMKM dan problematikanya begitu ya. Sekarang kita bahas agak yang lain nih Pak, mengenai rencana menata kawasan padat penduduk di sejumlah titik. Nah, untuk merenovasi beberapa unit rumah agar layak ditinggali. Nah, hal ini juga tentunya sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup warga Jakarta di daerah kumuh, khususnya agar terhindar dari penyakit akibat penataan lingkungan yang buruk. Nah, ini boleh jelasin nggak nih Pak, usahanya Pemprov DKI Jakarta seperti apa menciptakan hunian yang layak bagi warga Jakarta? Yang pertama tentunya pemerintah daerah pasti memperhatikan lokasi-lokasi yang memang menjadi perhatian, kalau kalimat bahasanya RW kumuh. Pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan menganggarkan infrastrukturnya, memperbaiki saluran, memperbaiki jalan lingkungan, menambah jalur pipa air bersih. Nah, terkait dengan bangunan yang tidak layak, bersama dengan swasta, sekali lagi mereka membangun rumahnya. Jadi memperbaiki rumahnya, kami memperbaiki sarana prasarana. Di mana saja, terus secara bertahap di 5 wilayah, termasuk juga Kepulauan Seribu, itu kami perbaiki secara bertahap. Tentunya tidak bisa banyak, tidak bisa sekaligus, semua harus diperbaiki secara bertahap. Kami lihat yang prioritas di Dinas Perumahan itu ada data. Misalnya di RW tertentu kami masuk sarana prasarana, memperbaiki saluran, memperbaiki jalan. Nah disitulah swasta masuk untuk memperbaiki bangunan rumah supaya pertama sinar matahari masuk, yang kedua sanitasinya bagus, yang ketiga dengan sinar matahari yang masuk anak-anak bisa mendapatkan udara yang lebih baik, sehingga sekaligus dengan penataan ini Pemda DKI bisa mengurangi penularan TBC. Itu cukup tinggi ya Pak? Cukup tinggi, di DKI cukup tinggi.
mungkin di daerah lain. Maka itu harus dirapikan. Ini termasuk rumah-rumah yang maksudnya kita menemukan beberapa wilayah di DKI Jakarta yang rumahnya masih nempel-nempel jauh dari sinar matahari, Pak. Yang Pasti itu, banyak, pasti banyak kan yang namanya Jakarta sudah berapa ratus tahun, itu pasti banyak. Yang kedua adalah perpindahan penduduk yang begitu cepat. Nah, kami tidak bisa melarang, silahkan datang ke Jakarta. Nah, ini kan bisa menambah area-area yang tadi kita sebutkan. Tetapi dengan semangat pemerintah DKI Jakarta, dengan menggelontorkan anggaran, kita tetap memperbaiki terus rumah-rumah atau area-area RW-RW kumuh itu. Jadi nanti akan diperbaiki, ditata supaya jadi ya itu tadi pengurangan penyakit TBC-nya jadi berkurang, jadi warga Jakarta juga bisa sehat gitu ya Pak ya. Minimal ISPA berkurang. Ya, ISPA, apalagi nanti kita bahas soal polusi. Lalu ini Pemprov DKI tapi kan juga komitmen nih Pak untuk memberikan hunian bagi masyarakat Jakarta yang layak begitu. Nah, salah satunya dengan pembangunan hunian terjangkau. Sejauh mana saat ini, apakah banyak masyarakat yang tertarik dan berhasil apply untuk mendapatkan hunian tersebut, gitu Pak? Ya, tentunya program-program yang baik yang terdahulu tetap dijalankan. Tinggal konsumennya mau membeli apa tidak, kan kira-kira seperti itu. Nah, ya kita lihat fenomena ini mungkin tidak begitu tinggi, tetapi ada. Ada beberapa gitu. Ya, ada. Adakah Pemprov DKI membujuk misalnya atau memberi kayak misalnya contohnya yang di akhirnya berhasil tuh Pak ya, bujuk yang untuk pindah ke tenda di sekitar JIS ya, ke Kampung Bayam itu gimana Pak? Ya. Akhirnya luluh juga akhirnya. Jadi begini, saya paham benar di lokasi itu, saya tahu karena saya di wilayah Jakarta Utara cukup lama. Ya. Jadi saya minta kepada Pak Camat, Pak Lurah untuk berkomunikasi. Pemuda DKI pasti memperhatikan mereka. Dan kemarin saya minta Pak Camat, Pak Lurah menyampaikan begini, Pak Camat, Pak Lurah coba tolong tanya kepada mereka-mereka warga yang kita cintai itu mau dipindah di rumah susun mana. Jangan kita yang menentukan. Mereka milih 2, saya lupa, Tanah Pasir sama 1. Yang kosong kita tawarkan. Nah begitu kita tawarkan, saya bilang Pak Lurah ajak ke lokasi itu. Saya nggak apa-apa lihat tempatnya yang mana mereka pilih. Toh itu warga DKI juga. Saya kenal kok dengan beberapa warga itu kenal karena pada saat tahun berapa saya lupa kami melakukan revitalisasi di lokasi itu, ya mereka baik-baik. Dan saya lihat perkembangan tadi pagi sudah mulai pindah, ya kita fasilitasi. Kalau ada anak, kita pindahkan sekolah. Kan kalau di rumah susun lebih enak. Bisa kita pantau apa mereka butuhnya. Bisa kita pantau jika mereka butuh pelayanan kesehatan. Anak-anaknya butuh misalnya peningkatan gizi, obat-obatannya, kita bantu. Ya insya Allah selesai. Baik. Tapi salah satu tujuannya, koreksi kalau saya Pak ya, salah satu tujuannya untuk hunian ini kan mereka bagi warga masyarakat dari Jakarta yang kurang mampu begitu Pak. Itu makanya mereka diberikan fasilitas untuk menempati hunian ini. Nah bagaimana nanti kalau sejauh ini kan sudah berjalan, tadi Bapak juga sampaikan ada beberapa, ada juga yang memilih untuk tidak gitu. Tapi apakah itu selama ini sudah tepat sasaran? Maksudnya ya memang orang yang berhak untuk tinggal di situ gitu. Orang tinggal di rumah susun ya? Pasti KTP-nya Dinas Pendudukan menempatkan KTP itu adalah di rumah susun. Kalau mereka mau, ya itu pasti tepat kan. Tapi kalau mereka tidak mau, KTP-nya berganti menjadi rumah susun, mungkin ada rumah lain. Ya. Berarti kan nggak layak juga di sana. Ya pertama adalah kesadaran masyarakatnya, iya benar saya tidak memiliki rumah, ya silahkan di rumah susun. Tapi kalau mereka punya rumah di luar Jakarta atau memang punya rumah di tempat lain di Jakarta, ya tentunya kan nggak bisa juga. Kira-kira seperti itu. Khusus gitu ya Pak ya, karena prioritasnya tetap untuk yang ibaratnya kurang mampu. Tapi kan itu tadi yang soal yang JIS, keluhannya soal akses ke sekolah, ke tempat kerjanya mereka yang jauh. Nah tadi sebenarnya Pemprov DKI juga udah memberikan solusi gitu ya Pak, berarti akan didekatkan begitu, dipindahkan. Ya gitu, kalau anak sekolah kan kita bantu, anak sekolah kita bantu. DKI kan memiliki bus sekolah
ya kan? Di tempat-tempat tertentu rute-rute ada. Begitu juga misalnya mereka sudah tinggal di rumah susun, ingin mereka menggunakan transportasi umum kan gratis, gitu loh. Sebenarnya apalagi gitu, Nah, apalagi yang iya, kurang gitu. saya nggak tahu ya, mungkin belum tahu, mungkin kalau sudah tahu juga mereka menerima. Kalau terkait dengan jauh dari pekerjaan, ya semua itu resiko, salah satu resiko. Saya juga jauh dari kantor saya. Oh iya. Bapak rumah di mana, Pak? Saya rumahnya di Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Iya sih. Saya Cinere, Pak. Nah, Oh, lebih sini. jauh lagi. Lebih jauh lagi. Iya. Tapi kan pekerjaan. pasti yakinlah pemerintah daerah saya melalui lurah dan camat memperhatikan mereka. Kita tempatkan rumah susun yang mereka inginkan. Anak sekolah kita pindah, kita siapkan. Sekolah gratis. Ada kartu Jakarta Pintar. Nanti kalau kartu Jakarta Pintar ada mendapatkan sembako. Mereka misalnya tinggal di rumah susun ingin, tadi saya katakan, oh iya perlu ada perhatian khusus dari puskesmas, ada. Kalau mengenai pekerjaan jauh ya saya nggak bisa komentar ya. Itu udah resiko ya, Pak. Ya, itu kan masing-masing orang berbeda. Tetapi pasti Pemda DKI memberikan yang terbaik. Tentunya DKI pasti yang terbaik. Saya lihat tidak ada yang seperti DKI Jakarta. Iya, kalau kita lihat ya dari memanjakan warganya gitu ya, Pak ya. Baik itu dia tadi Pak Heru, semoga rencana-rencana Ya, Bapak amin. termasuk DKJ juga ini berjalan dengan baik. Itu tentunya Jakarta tetap menjadi Jakarta yang istimewa begitu Pak, tidak menghilangkan maknanya juga, tapi akan lebih membuat Jakarta lebih memajukan atau membuat perekonomian masyarakat akan lebih maju lagi. Terima kasih Ya, Pak Heru sama-sama. telah bergabung di Sama-sama. program One on One. Ya. Nah, pemirsa, itu dia tadi perbincangan saya dengan Pak Heru Budi Hartono, PJ Gubernur DKI Jakarta. Sampai jumpa di program One on One berikutnya. Terima kasih.